fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun kha'in. Pedagang yang berkhianat. Baik kepada sesama teman pedagangnya, karena ingin lebih maju dari yang lain. Terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis. Ataupun kepada para pembelinya. Dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat udah dekat banget sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat udah dekat benar gak sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya. Pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan itu ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita mah nggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan gak apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikap saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu. Membawa dagangannya Siti Khadijah. Kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah kalau saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur,
Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr. Tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jigimprakan iblis. Girang bukan main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr. Orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, gak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, gak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky. Membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas. Lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabuk kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang dirugikan. Tapi minum khamr, siapa yang rugi? Uang-uang saya. Saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud, bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan. Ya, kalau orang tuanya masuk golongan head, mampu. Kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu, sudah nggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu nggak ngelamun yang negatif?
Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu, video kah itu, mobil kah digade dulu. Kalau di kampung, anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya zahirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri. Tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman. Segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap, Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, "Sadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nanti. Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana? Sirup apa jamu? Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, nggak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih. Manis ini. Dia minum, bukan main manisnya. Besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al-qattad. Tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu. Trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mau mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati, enakan cepat, nggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan, fitnah. Melebih-lebih, berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter. Ya kalau positif, kalau negatif, fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter. Itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50.000, tambahin 10.000 langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa. Enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos. Hitung transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih.
Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lidah tidak bertulah. Sohirul jirmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh. Tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat nih dia nih yang ngomong kagak enak banget, gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya. Orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Tidak ada ikhlas. Sebab kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna an-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtarruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur. Ya nggak bisa berbuat banyak. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad. Ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang. Tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin toh, ikhlas, riya, ujub, sum'ah, penyakit kepengen didengar orang, penyakit kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembahyang nggak dilihat orang, wah kilat khusus, cepat bukan main. Riya. Ini yang menghancurkan amal ini nggak terasa. Sifat kita sendiri. Riya ini menggeragoti amal. Sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh. Teman setan akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikan, kau kan ngurus anak yatim. Kau sudah menanamkan budi kepada mereka. Jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar. Makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesonoin, yatimnya malah nggak keduman. Panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti 2 jari ini dengan aku di